Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan nomor 11. Hari ini kita akan presentasikan Direct Join for Update and Delete Statement in Database Oracle 23 AI. Di sini di kelompok 13 ada dua member. Yang pertama dengan saya sendiri, Intan Ardini Putri dengan NIM 825230179 dan teman saya, Ivara Sinatria Putri dengan NIM 825230115. Nah, jadi yang konten atau isi materi dari presentasi kali ini, yang pertama itu adalah pengertian dari Direct Joins for Update and Delete Statement in Oracle Database 23 AI. Yang kedua itu pengertian dari Direct Join in Oracle Database 23 AI. Yang ketiga itu pengertian dari Update in Oracle Database 23 AI. Yang keempat pengertian dari Delete in Oracle Database 23 AI. Yang terakhir yaitu fungsi Direct Joins for Update and Delete Statement in Oracle Database 23 AI. Jadi, apa itu direct join for update and delete statement in Oracle Database 23 AI? Jadi, yaitu merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan tabel target dalam statement update dan delete ke tabel lain menggunakan from clause. Jadi, singkatnya itu mengacu pada jenis join yang menggabungkan dua tabel langsung tanpa kondisi penggabungan yang kompleks atau tanpa melibatkan tabel tambahan. Jadi, fitur ini memudahkan penulisan SQL untuk mengubah dan menghapus data. Tabel yang digabungkan dapat membatasi baris yang diubah atau menjadi sumber nilai baru. Oke, selanjutnya ada pengertian update in Oracle Database dan delete in Oracle Database. Yang pertama itu ada update in Oracle Database. Update in Oracle Database itu digunakan pernyataan update untuk mengubah nilai yang ada dalam tabel atau dalam tabel dasar suatu tampilan atau tabel induk suatu tampilan terwujud. Singkatnya itu, update itu digunakan untuk mengubah baris nilai dari suatu tabel yang di dalam tabel dasar atau tampilan atau tabel induk untuk menampilkan tampilan yang terwujud. Terus selanjutnya ada delete in Oracle Database. Delete in Oracle Database itu digunakan pernyataan delete untuk menghapus baris dari tabel yang tidak dipartisi atau dipartisi. Terus gunakan delete juga untuk tabel dasar, kontainer, dan master. Singkatnya juga, delete in Oracle Database itu digunakan untuk menghapus nilai dari baris-baris dalam tabel yang di dalam pada database, seperti tabelnya itu tidak dipartisi atau tabel biasa, atau tabel dipartisi atau tabel memiliki fitur-fitur tertentu, terus tabel dasar, terus tabel kontainer atau yang ada di dalam database kontainer, dan tabel master atau tabel induk. Oke, selanjutnya itu ada fungsi direct join for update in Oracle Database 23 AI. Ya, itu menggabungkan dua atau lebih tabel dan mengunci baris-baris yang dipilih oleh query untuk pembaruan. Yang selanjutnya, fungsi direct join for delete in Oracle Database 23 AI, yaitu untuk menghapus data yang terkait dari dua atau lebih tabel yang digabungkan dengan join sambil mengunci baris yang relevan untuk mencegah perubahan oleh transaksi lain. Oke, selanjutnya ada kelebihan direct join for update and delete statement. Yang pertama itu ada pengodaan yang sederhana. Direct join juga dapat membantu pengodaan lebih mudah dan lebih dibaca oleh user SQL. Terus yang kedua ada kode lebih sedikit. Direct join juga dapat membantu mengurangi jumlah kode yang tidak diperlukan atau kode yang tidak terlalu penting untuk digunakan. Yang ketiga, query yang optimal. Direct join juga dapat membantu mengoptimalkan query sehingga query tersebut dapat lebih efektif dan mudah untuk dipahami. Yang keempat, ada subquery yang dihilangkan. Direct join juga dapat membantu menghilangkan subquery yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu wajib untuk digunakan. Yang kelima, ada peningkatan kinerja. Direct join juga dapat membantu meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi, membuat user itu merasa mudah dalam mengaplikasikan dan menjalankan sistem query tersebut. Jadi selanjutnya kekurangan direct join per update and delete statement. Yang pertama itu potensi kerumitan dalam penggunaan. Jadi penggunaan join yang kompleks dalam update atau delete dapat menyebabkan query lebih sulit dipahami, terutama jika ada banyak tabel yang dijoin dengan kondisi yang rumit. Yang kedua itu masalah dengan indeks dan optimizer. Jadi indeks yang tidak optimal. Direct join mungkin tidak selalu menggunakan indeks dengan cara yang paling efisien, terutama jika tabel yang dijoin tidak diindeks dengan benar. Yang ketiga, dampak pada kinerja untuk dataset itu sangat besar. Jadi jika query pada peningkatan performa untuk dataset menghasilkan banyak baris yang harus diupdate atau dihapus sehingga menyebabkan penggunaan sumber daya yang sangat tinggi dan waktu yang lama. Yang keempat itu penggunaan memori yang lebih tinggi.
Jadi penggunaan direct join dapat menyebabkan konsumsi memori yang lebih tinggi pada masalah dalam query yang melibatkan tabel besar atau banyak join. Yang kelima atau yang terakhir, kesulitan dalam pemecahan dalam debugging. Jadi ketika terjadi kesalahan atau kinerja yang buruk pada query dengan direct joins, pemecahan bisa lebih sulit karena struktur query yang lebih kompleks. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini yang kita dapat dari kesimpulan mengenai direct join for update and delete Oracle Database 23MA yaitu membuat penulisan query yang lebih efisien dan mudah. Fitur ini juga memiliki sintaks yang lebih ringkas dan meningkatkan performa query serta memudahkan pemeliharaan dalam masalah yang diselesaikan. Terus dengan fitur ini juga dapat membantu mengembangkan dan mengelola perubahan data secara spontan dan langsung. Terus direct join ini juga dapat cocok untuk diperlukan ke sistem yang lebih modern karena direct join ini itu membutuhkan dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan fleksibilitas yang tinggi. Sekian presentase teori dari kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menjalankan program query pada Oracle Linux Database 23 yang lain. Selanjutnya, kita akan menjalankan query dari direct join for update and delete statement in Oracle Database 23 UI. Yang pertama, kita harus pastikan dulu ini itu terhubung dengan Oracle Database 23 AI-nya. Oke, karena itu udah terkoneksi ke Oracle Database 23 AI, sekarang kita itu men-setup dulu atau men-setting dulu dari programnya, yaitu dengan cara ngedrop table tes 1, tes 2, tes 3. Hal ini bertujuan untuk menghapus dari table-table yang bernama tes 1, tes 2, tes 3, jika table-table tersebut itu sudah berada di dalam database, sehingga kalau misalnya dijalankan tidak terjadinya error lagi. Oke, tabelnya sudah terdrop atau sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mengulangi kembali dengan tes 2 dan tes 3 sama halnya seperti tes 1. Oke, karena ketiga table tersebut sudah di-drop, selanjutnya kita akan nge-create table T1 as select room as ID. Dari query tersebut ini berguna untuk membuat sebuah tabel baru bernama T1 yang diisikan dengan data-data seperti yang berada di seperti ini. Contohnya kayak ada select SID, yaitu untuk memberikan nomor urut dalam setiap baris query-nya. Contohnya kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada kode row as kode, ini tuh bertujuan untuk membuat kolom dari kode yang berisikan urutan juga, jadi kayak kode 1, kode 2, kode 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada description for row as description. Ini itu menghasilkan kode deskripsi yang isinya itu berurutan juga barisnya seperti description for 1, description for 2, dan seterusnya. Terus selanjutnya ada from dual connect by row lebih kecil sama dengan 100 ini bertujuan sama untuk menghasilkan row juga. Jadi kayak barisnya itu berurutan seperti dimulai dari 1, 2, sampai 100. Terus selanjutnya kita akan mengetik Oke, kalau T1 sudah tercreate atau sudah terbentuk, selanjutnya kita ke alter table T1 add constraint T1 underscore PK primary key dalam kurung ID. Hal ini itu untuk menambahkan sebuah constraint primary key pada tabel T1. Nah, constraint primary key-nya itu terdapat di kolom ID sebagai kunci utamanya. Oke, tabel T1 sudah teralter. Selanjutnya membuat tabel selanjutnya dengan nama tes dulu. Fungsinya sama, yaitu kita menampilkan row dari 1 sampai 100.
Selanjutnya kita alter table test2 add constraint test2 underscore primary key ID. Selanjutnya kita membuat tabel dengan nama test3. Sudah terbuat, lalu kita membuat alter lagi, alter table test untuk primary key test3. Sudah teralter. Selanjutnya kita masuk ke dalam query direct joins for update. Jadi digunakan untuk mengubah format tampilan kolom dalam query dan menampilkan kolom code dengan panjang maksimal 10 karakter dan kolom description dengan panjang maksimal 30 karakter. Ya, lalu kita menampilkan semua kolom dari tabel T1 hanya untuk baris-baris yang memiliki nilai ID di antara 1 sampai 5. Nah, di sini sudah muncul kode 1 sampai 5. Selanjutnya, kita akan melakukan update pada T1. Jadi, update T1A itu memperbarui tabel T1 yang diberi alias A, set A code sama dengan B code, A description sama dengan B description, yaitu mengatur nilai kolom code, dan description di tabel T1 sesuai dengan nilai yang ada di dalam tabel T2. Ini dulu ya. Jadi 5 baris sudah diupdate. Lalu kita men-select, menampilkan semua kolom dari tabel T1 hanya untuk baris-baris yang memiliki nilai di antara 1 sampai 5. Di sini muncul, lalu kita rollback. Itu untuk membatalkan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi yang sedang aktif dan mengembalikan data ke keadaan sebelum transaksi dimulai. Lalu selanjutnya kita mengupdate T1A. T1A diberi alias A akan diperbarui. Jadi set A code sama dengan B code, A description, B description, kolom code, dan description dalam tabel T1 akan diubah sesuai dengan nilai dari tabel T2. Lalu untuk from test2 B join, test3 C on B ID, sama dengan C ID menggunakan join antara table test2 diberi alias B dan table test3 diberi alias C berdasarkan kecocokan ID. Where A ID sama dengan B ID dan B ID sama dari 1 sampai 5 pembaruan hanya akan dilakukan jika ID di tes 1 cocok dengan ID di tes 1, di tes 2 dan BID pada tes 2 kurang atau sama dengan 5.
lima baris sudah diupdate. Lalu kita akan melakukan rollback lagi. Oke, selanjutnya kita memasuki direct joins for delete. Yang pertama, kita itu men-setting atau mengatur kolom kode dengan format A10, yaitu untuk mengatur format dari kolom kode itu maksimalnya itu 10 karakter. Dan kolom description format A30 itu, kolom description itu formatnya itu maksimal 30 karakter. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan select from test 1 where ID lebih kecil sama dengan 5. Ini itu untuk menampilkan semua kolom dari tabel test 1 yang baris-barisnya itu memiliki nilai ID dari 1 sampai 5. Oke, di sini outputnya sudah menampilkan ID kode description. Terus selanjutnya kita akan mendelete tes 1 A from tes 2B where A.id, 9B.id, and B.id lebih kecil sama dengan 5. Hal ini itu bertujuan untuk delete itu menghapus baris dari tabel-tabel tes 1 alias A. Terus from tes A itu menyatakan tabel yang akan dihapus seperti tes 1 yang diberi nama A. Terus selanjutnya ada where A.id. Ini itu bertujuan untuk menghapus hanya baris dari A.id sama dengan B.id dan menghapus baris di tes 1 yang memiliki ID itu 1 sampai 5. Oke, 5 kolomnya sudah terdelete. Selanjutnya kita memasukkan select from test 1 where ID lebih kecil dengan 5. Ini itu sama kayak yang di atas. Jadi ini itu untuk menampilkan hasil dari tabel tes 1 yang dimana ID-nya itu bernilai 1 sampai 5. Oke, di sini outputnya itu no row selected karena di atas sebelumnya itu kita sudah mendelete baris-baris yang ada di pada tabel tes 1. Selanjutnya kita rollback atau kita mengembalikan sebelum di delete atau kita membatalkan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi yang sedang berlangsung sebelum-sebelumnya. Oke, kita sudah rollback. Selanjutnya kita memasukkan kembali dari delete from test 1A, from test 2B, terus where A.id sama dengan B.id dan AB.id lebih kecil sama dengan 5. Hal ini juga bertujuan untuk menghapus baris tabel tes 1 yang diberi nama A dalam query, terus from test 2B itu menunjukkan bahwa operasi penghapusan dilakukan dengan memanfaatkan data dari tabel tes 2 yang diberi nama B, terus where A.id sama dengan B.id itu di mana kita harus pastikan bahwa hanya baris yang dari tabel 1 yang memiliki ID yang sama dengan ID di tabel 2 yang akan kita hapus. Terus selanjutnya n B.id lebih sama dengan 5 itu kondisinya juga sama. Jadi kita harus menampilkan dan memastikan bahwa ID-nya itu bernilai 1 sampai 5. Oke, di sini sudah terdelete 5 barisnya di dalam tabel tes 1. Selanjutnya kita rollback kembali, kita membatalkan semua perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Oke, sudah kita merollback. Selanjutnya kita delete tes 1A, from tes 2B, join tes 3, c on b.id sama dengan c.id, terus where A.id sama dengan b.id dan b.id lebih kecil sama dengan 5. Hal ini itu untuk
menghapus baris-baris yang ada di dalam tabel T1 berdasarkan kesamaan yang ada di dalam tabel tes 2 dan tabel tes 3. Dengan kondisinya itu ID-nya harus cocok atau harus lebih kecil 1 sampai 5. Jadi syaratnya itu ID-nya itu harus 1 sampai 5 pada tabel tes 2. Seperti di tes 1A itu untuk menghapus baris dari tabel tes 1 yang diberi nama A. Terus from tes 2B itu menunjukkan menghapus juga yang dilakukan dengan tabel tes 2 yang diberi nama B. Terus join tes 3 C on B.id sama dengan C.id itu melakukan join antara tabel tes 2 dan tabel tes 3 berdasarkan kecocokan nilai ID-nya. Terus where a.id itu di mana kita memastikan bahwa baris di dalam tabel tes 1 itu memiliki ID yang sama dengan ID yang ada di tabel tes 2 yang akan mau kita hapus. Selanjutnya nb.id lebih kecil sama dengan 5 itu untuk memastikan bahwa baris yang ada di dalam ID dalam tabel tes 2 itu memiliki nilai ID yang bernilai 1 sampai 5. Oke, di sini sudah terdelete 5 barisnya. Selanjutnya kita rollback atau kita membatalkan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh transaksi-transaksi yang tadi berlangsung. Oke, segitu dulu presentasi mengenai direct join for update and delete statement in Oracle Database 23 AI. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.